Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulan dari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, ngamatin gak nih? Siapa tahu ada di antara Anda atau jangan-jangan Anda sendiri sedang mengalaminya. Yang ketika teman-teman Anda curhat kepada Anda mengenai masalah-masalah mereka, Anda kehidupannya jadi ikut ruwet. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang sering misalnya update status ya. Update status motivasi, update status yang bisa membuat orang menjadi lebih semangat, bangkit dari keterpurukan, bisa lebih sabar, bisa lebih kuat. Ternyata hidupnya malah lebih berantakan. Orang-orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat menasehati, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat bijaksana, malah hidupnya banyak masalah. Mungkin keluarganya berantakan, sering pinjam uang ke sana ke sini, sering kena sial ya. Teman-teman, akhir-akhir ini saya dihubungi oleh banyak sekali para terapis. Terapisnya macam-macam, dari mulai yang keretek tulang, pijat ya, fisioterapis, atau orang-orang yang memang ada teknik-teknik tertentu lah untuk terapinya. Mereka itu curhat semenjak mereka melakukan sesi terapi, dan itu berbayar ya, ataupun mungkin yang gratis, malah bahkan jadi sering penyakitan sama persis dengan klien-kliennya. Karena gini teman-teman, ada dua hal yang bisa membuat kita terjerumus masuk ke situ. Saya membuat video ini agar Anda tidak masuk ke zona ini. Kita masih bisa memberikan bantuan kepada orang lain, ya, menolong orang lain dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan kita, ilmu-ilmu kita, dengan kekuatan-kekuatan kita, mungkin kita bisa menterapi dan sebagainya. Tetapi kita tidak terjerumus menjadi sama dengan mereka. Gitu loh. Yang pertama, teman-teman, kenapa bisa sampai demikian? Orangnya terlalu larut, orangnya terlalu menjiwai. Ada kemelekatan di situ. Begini, ketika seseorang datang kepada Anda, otomatis orang ini yang sedang minta tolong ini, dia pasti minta tolong. Apakah hanya sekedar didengarkan, minta tolong nasihat, minta tolong pinjam uang, curhat dan sebagainya. Dia pasti mencari orang yang lebih berdaya daripada dia. Dia pasti mencari orang yang lebih kuat powernya daripada dia, ya. Tidak mungkin dia mencari orang yang sama ruwetnya, nggak bisa nolong dong. Jadi orang-orang yang energi rendah, dia mencari orang-orang yang energinya di atas, ya, untuk mengangkat dia naik ke atas. Nah, masalahnya teman-teman, ini dia untuk mendengarkan, dia menurunkan levelnya agar bisa menyelami apa yang dia rasakan. Dia beresonansi. Teman-teman tahu hukum resonansi? Hukum resonansi adalah ketika aku menjadi kamu, maka aku adalah kamu. Dalam artian, dia menyamakan energi frekuensi resonansinya agar sama. Teman-teman bisa simak video quantum modeling yang sudah saya buat. Ada penjelasannya di situ. Nah, dia menurunkan agar bisa menyelami, agar bisa bersimpati dan berempati. Ini orang ini kenapa sih? Otomatis dia menurunkan energinya nih, sama rendahnya. Karena terlalu larut, terlalu melekat. Dia merasakan penderitaan orang ini, barulah dia memberikan energi-energinya. Nah, di sini ketika terjadi proses resonansi, terjadi proses copying reality, di mana dia mengcopy apapun yang dimiliki oleh orang ini. Keruwetan rumah tangganya, keruwetan keuangannya, keruwetan penyakit-penyakitnya. Dia selesai, pulang, merasa lebih baik, ya. Ini dikopi nih, apa saja yang dia rasakan. Dia kembali ke rumah, itu pasti nggak enak. Sama orang rumah itu antusiasmenya udah nggak ada. Makanya disitulah di rumah jadi mulai banyak pertengkaran, sudah nggak kompak lagi, sudah susah diajak bercanda lagi. Karena orangnya ikutan ruwet. Makanya nih orang-orang yang nggak kuat energinya, ini pasti nih makan nggak nyaman, makan tuh mulai dipikirin apa ya yang enak. Dia kebayang-bayang, aduh kasihan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menarik hal-hal yang demikian.
tontonan-tontonan, dia menarik tontonan-tontonan tidak menyenangkan. Informasi juga informasi yang nggak menyenangkan. Buka medsos, ada aja yang bikin jengkel. Anak-anak jadi menjengkelkan, suami jadi nggak pengertian misalnya. Badan juga jadi nggak enak. Ini sering kejadian teman-teman. Proses mengobati orang itu kan healing ya. Itu kan ada dua cara nih, dokter lah, healer lah, apapun ini ada dua cara, dengan teknik atau dengan energi. Dua-duanya teman-teman punya resiko kalau tidak tahu ilmunya. Kita tahu ya di ilmu kemelekatan, apapun yang serba terlalu, maka akan dipaksa oleh kehidupan untuk seimbang. Nah, jika kita terlalu larut dengan masalah orang-orang, jangan heran kalau kita pun akhirnya diberlakukan seperti demikian. Saya ada kenalan teman-teman. Beliau memang aktif di komunitas. Ya, aktif di komunitas. Karena sebagai perempuan, beliau berempati dengan sesama orang-orang yang ruwet rumah tangganya. Dia ingin menaikkan potensi-potensi mereka. Jadi yang janda itu banyak sekali berteman dengan beliau. Yang single parent di mana beliau membesarkan seorang anak tanpa suami itu banyak sekali beliau muliakan. Beliau santuni gitu loh teman-teman. Tujuannya agar mereka ini berdaya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan bersama para wanita ini. Apa yang terjadi? Kehidupannya sama persis seperti itu. Walaupun bersuami, tetapi beliau akhirnya selalu menjadi kepala keluarga. Kerja, cari uang, ngurus anak, masak. Suaminya leha-leha di rumah. Walaupun dikasih tanggung jawab, balik lagi ke mode leha-leha itu. Karena dia menciptakan mode mengkopi orang-orang yang sering berinteraksi dengan dia. Dia mensejajarkan energinya seperti mereka. Karena terlalu larut, terlalu menjiwai. Jadi kuncinya jangan melekat. Ya. Oke, sekarang yang kedua, teman-teman. Kenapa bisa sampai demikian? Karena yang kedua, justru kita kebalikannya dari hal itu. Ada orang-orang yang rajin memberikan motivasi-motivasi, jalan-jalan keluar untuk berbagai masalah orang. Bahkan sampai berbayar ya, orang datang ke dia konsultasi nanti dibayar. Mungkin nggak pakai uang, tapi pakai hadiah, pakai barang misalnya. Nah, dia bisa kecolongan sampai nasibnya sama persis dengan orang-orang yang berkonsultasi ke dia kalau dia tidak bisa membuktikan apa yang dia omongkan, apa yang dia nasihatkan. Itu yang akan kejadian. Alam semesta akan menagih. Lu ngomong apa ke orang-orang sebagai jalan keluar, ya. Kalau lu belum ngejalanin itu, lu belum bisa ngebuktiin itu, maka lu harus bisa ngebuktiin di alam semesta, di alam kehidupan. Makanya ditagih oleh alam semesta. Dibuatlah agar dia bisa merasakan apa yang dia nasihatkan kepada orang-orang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kita bisa memberikan nasihat hanya kalau kita memang sudah bisa melakukannya. Kita sudah pernah melakukannya dan tahu buktinya seperti apa. Kalau hanya modal ngomong aja, menjual ludah, Anda harus siap-siap dengan hasilnya. Gitu. Gitu ya teman-teman, video untuk hari ini. Saya harap sih kita semua dapat belajar ya. Dapat belajar dari apapun yang hinggap dalam kehidupan kita. Bagi teman-teman yang sudah kadung terlanjur, sering dicurhati, atau mungkin karena orangnya empat ya, jadi apa aja tuh gampang banget nyerap gitu loh. Di YouTube saya itu sudah banyak sekali teknik-teknik untuk melepaskan emosi, melepaskan energi yang sudah nempel ke kita, di mana kita tuh nggak pengen energi itu. Itu sudah banyak saya bikin videonya. Teman-teman tinggal praktek aja, ya. Silahkan manfaatkan video YouTube saya. Jika video ini dirasa memberikan manfaat, silahkan share, bagikan kepada keluarga Anda, kepada orang-orang yang Anda sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.